Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita bertemu lagi dalam perkuliahan daring yang kita lakukan selama ini. Kali ini kita bertemu dalam mata kuliah sejarah Islam, terutama materi Arab pra-Islam atau kondisi Jazirah Arab sebelum datangnya Islam. Kita mulai dari kondisi geografis. Geografis Jazirah Arab terdiri dari dataran padang pasir yang panas dan gersang dengan padang rumput dan sumber air yang sering disebut dengan oase. Kemudian secara sosial, mereka hidup berkelompok-kelompok atau berkobilah-kobilah. Hidup nomaden atau berpindah-pindah karena kondisi alam. Mereka hidup tergantung dari ketersediaan sumber daya di alam. Ketika ketersediaan sumber daya alam itu sudah menipis, ya mereka sudah mulai merencanakan untuk pindah. Nah, mereka juga hidup terpecah-pecah menjadi bagian-bagian tersendiri, yang di dalam kelompok-kelompok itu mereka mempertahankan hak-haknya. Mereka kemudian juga membentuk aturan yang berlaku pada setiap anggota di dalam kelompok itu, sehingga dalam kelompok terbentuk sebuah solidaritas kelompok atau yang sering disebut dengan asobia. Di dalam kabilah atau kelompok-kelompok, mereka juga membentuk norma-norma, aturan-aturan dalam rangka untuk mempertahankan identitas, untuk menjaga kewibawaan kabilah atau suku, dan juga untuk menjaga keselamatan setiap anggotanya. Nah, karena kehidupan mereka yang berkelompok-kelompok dan terpencar-pencar itu, dan mereka sangat tergantung pada kondisi alam, di antara mereka sering terjadi konflik, ya, bahkan peperangan, ya, yang dipicu oleh perebutan sumber daya alam, perebutan padang rumput, ya, atau oase, ya, sumber air, itu menjadi sering jadi pemicu konflik, ya, atau pemicu peperangan di antara kelompok-kelompok atau kabilah-kabilah itu. Sering terjadi perang antar suku atau ghazwah, ya. Dan di antara para pemenang perang itu, maka kemudian mereka akan mendapatkan banyak hasil rampasan perang, ya, dan juga budak-budak, sehingga saat itu juga terjadi perbudakan. Nah, karena yang berlaku adalah hukum perang, maka yang berlaku saat itu adalah hukum balas dendam yang sederajat. Jadi ya, kalau di antara mereka ada yang kalah perang, ya, mereka akan menyusun kekuatan kembali dan akan membalaskan kekalahan mereka sebelumnya, gitu. Demikian kira-kira gambaran kehidupan mereka secara geografis dan sosial, ya. Dan dari sisi ilmu pengetahuan, ya, saat itu ya belum memiliki tradisi keilmuan yang mapan, ya, seperti halnya Yunani, ya. Jauh sekali perkembangan pengetahuannya dibanding negara-negara atau negeri-negeri seperti Yunani waktu itu. Nah, kemudian secara ekonomi yang berlaku saat itu secara umum dapat dikatakan sebagai ekonomi yang kapitalistik. Jadi mereka mengumpulkan sumber daya dan simbol-simbol ekonomi untuk mendukung atau menopang kehidupan ekonomi mereka. Sumber-sumber daya ekonomi saat itu ya masih sangat tradisional, gitu, ya. Jadi misalnya dalam hal simbol-simbol atau status ekonomi itu masih tergantung oleh misalnya binatang-binatang tertentu, ya, yang menjadi simbol ekonomi waktu itu, seperti unta, kuda, kambing, keledai, ya. Itulah yang menjadi simbol-simbol status ekonomi waktu itu. Jadi kalau seseorang semakin punya banyak unta, banyak kuda, ya,
dan seterusnya, maka juga status ekonomi mereka semakin tinggi. Nah, masing-masing binatang tadi memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Misalnya unta ini biasanya untuk mobilitas ya, untuk mengangkut logistik ya. Juga untuk sarana transportasi. Nah, juga menghasilkan susu ini, susunya bisa dimanfaatkan ya oleh mereka untuk ya, memenuhi kebutuhan nutrisi. Unta juga menjadi komoditas pasar dagang yang mahal ya. Ya, karena ini merupakan simbol status ekonomi yang tinggi ya, unta. Unta juga sering menjadi mahar perkawinan ya. Semakin banyak mahar perkawinan, itu juga semakin tinggi status sosial ekonominya ya. Semakin banyak jumlah unta yang dijadikan sebagai mahar ya, semakin tinggi status ekonomi orang tersebut. Kuda juga begitu, rata-rata kuda dijadikan sebagai alat transportasi ya, dan juga untuk alat perang, transportasi perang. Keledai ini biasanya untuk membawa barang-barang. Jadi inilah simbol-simbol ekonomi saat itu ya, berupa hewan-hewan yang menjadi simbol status sosial ekonomi. Kemudian secara politik, saat itu belum ada sebuah kekuatan tunggal yang menyatukan suku-suku atau kabilah-kabilah di Jazirah Arab. Nah, ini berbeda dengan di Eropa ya, di mana di sana sudah ada satu imperium yang bisa menyatukan mereka ya, seperti Romawi ya, imperium Romawi. Di Jazirah Arab waktu itu belum ada, jadi mereka masih memiliki kekuatan-kekuatan politik yang terpecah-pecah ya, yang terpisah-pisah ya di dalam kabilah-kabilah atau suku-suku tersebut. Nah ini, kemudian secara religi atau agama, pada mulanya mereka sebenarnya merupakan penganut agama warisan Nabi Ibrahim ya, yang monoteis ya. Tapi kemudian agama Ibrahim yang monoteis ini kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan dan dikembangkan dalam bentuk penyembahan-penyembahan bukan lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, tapi penyembahan kepada berhala-berhala yang sering disebut dengan paganisme ya, penyembah berhala. Sehingga agama Ibrahim yang tadinya agama tauhid ya, agama monoteis, kemudian berubah menjadi agama politeis. Ini dari sisi keagamaan. Nah, seorang tokoh yang terkenal ya, melakukan perubahan-perubahan terhadap ajaran Ibrahim, yaitu Amir bin Luhai. Ini yang banyak melakukan praktek-praktek penyembahan berhala ya, mengadopsi praktek penyembahan berhala ya, terutama dari penduduk Syria atau Sam ya, dan dibawa ke Jazirah Arab ya, dan di situ dipraktekkan sehingga di Ka'bah waktu itu terdapat banyak sekali berhala-berhala ya, terutama berhala besar ya, seperti Lata, Uzza, Manat ya, berhala-berhala atau sesembahan yang menjadi andalan orang pada waktu itu, atau dari sisi religi. Kemudian dari sisi budaya yang berlaku waktu itu ya adalah budaya yang disebut dengan budaya patriarki atau budaya dominasi laki-laki, patriarki, dan kurang menghargai perempuan. Kaum perempuan waktu itu sering menjadi objek saja bagi kaum laki-laki. Seorang laki-laki bisa beristri lebih dari 10. Wah, ini luar biasa ya. Ya, apalagi kalau didukung dengan kekuasaan sebagai kepala suku misalnya, atau sebagai orang yang memiliki status sosial ekonomi yang tinggi ya, mereka ya bisa bebas ya beristri berapapun ya. Kemudian pada saat ini juga banyak terjadi perkawinan gelap, artinya perkawinan yang tidak sah ya, karena ya budayanya tergantung laki-laki, kemauan laki-laki ya.
Kalau laki-lakinya mau nikahnya atau kawinnya di bawah tangan saja, ya nggak usah diresmikan, nggak usah dipublikasikan, ya terserah dia gitu ya. Dominasi laki-laki dalam budaya patriarki ya, ya harus begitu ya, saja terjadi. Nah, kemudian juga secara budaya ada ya, mereka karena tidak menghargai perempuan, maka jika sebuah keluarga memiliki atau ya kelahiran seorang anak perempuan, nah, mereka merasa ya terhina. Kelahiran seorang anak perempuan di sebuah keluarga itu menjadi sebuah hina ya, yang bisa membebani dan ya menggerogoti keluarga tersebut ya. Apalagi kalau itu lahir di lingkungan seorang kepala suku ya, yang bisa menggerogoti wibawa suku tersebut. Nah, di keluarga juga perempuan tidak mendapat warisan ya, ya karena mereka tidak dihargai. Bahkan perempuan-perempuan itu bisa diwariskan, tidak mendapat warisan tapi bisa diwariskan. Nah, ini fenomena yang aneh ya. Jadi misalnya ada seorang suami meninggal dan suami ini meninggalkan beberapa istri gitu. Nah, istri-istrinya ini bisa diwarisi oleh anaknya, nah, terutama oleh anak laki-laki yang tertua. Nah, ini ya. Perempuan tidak dapat warisan tapi bisa diwarisi. Nah, ini. Ya itulah salah satu implikasi dari budaya patriarki waktu itu ya. Nah, keseluruhan situasi Arab waktu itu dari mulai geografis, ekonomis, politik, ya, budaya ya, itu yang dalam sejarah sering disebut dengan situasi atau kondisi atau masa jahiliyah. Nah, itu kira-kira gambaran situasi dan kondisi Arab sebelum datangnya Islam. Nanti bagaimana setelah datangnya Islam dan perubahan-perubahan apa yang terjadi, nanti akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.